Pernah nggak sih kita merasakan gak memahami apa yang kita rasakan? Misalnya, sewaktu kita mendapatkan kabar bahwa kita lolos ke tahap selanjutnya pas wawancara kerja, pasti emosi yang kita rasakan bercampur aduk. Ada perasaan gembira, takut, cemas, tapi juga excited. Jika kita memiliki kecerdasan emosi yang baik, kita akan mampu setidaknya mengenali apa yang kita rasakan tersebut satu persatu. Sehingga kita juga bisa menerapkan coping mechanism yang tepat saat emosi yang kita rasakan terlalu intens. Tunggu dulu, coping mechanism ini apaan ya? Coping mechanism adalah strategi yang dilakukan seseorang untuk menghadapi situasi penuh tekanan yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut. Nah, kita balik lagi ke topik sebelumnya. Kecerdasan emosi tadi selain untuk menentukan coping mechanism, kita juga memungkinkan untuk memanajemen emosi yang kita rasakan, supaya tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari atau menjadi penghalang interaksi sosial kita dengan orang lain. Terus gimana dong cara kita mengenali dan memanajemen emosi kalau kita sendiri belum tahu caranya atau belum terbiasa melakukannya? Tenang, untuk mengatasi hal tersebut kita perlu tahu dengan yang namanya emotional wheels. Di video ini kita bakal membahas apa itu emotional wheels dan gimana cara menggunakannya. Mengapa kita butuh mengenali emosi? Kita semua dapat dipengaruhi oleh emosi dalam berbagai bentuk. Sehingga pengenalan emosi berperan penting dalam proses menyelidiki berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, mengenal emosi memungkinkan kita untuk mengenali berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita, khususnya apa yang dialami orang-orang di sekitar kita. 2. Mengenal emosi dapat membuat kita menyadari keadaan diri kita. 3. Mengenal emosi dapat membantu kita menentukan tindakan yang tepat saat kita perlu mengambilnya. Kegunaan utama emotional wheels. Alat emotional wheels pertama kali dikembangkan oleh Robert Plutchik. Tujuan penggunaan emotional wheels tidak hanya untuk membantu kita mengenali berbagai macam emosi yang kita rasakan, namun juga memahami korelasinya satu sama lain. Plutchik mengatakan bahwa emosi kita selalu muncul sebagai akibat dari survival instinct dan dapat memfasilitasi evolusi sesuai berkembangnya zaman. Maka dari itu, setiap manusia pasti akan merasakan berbagai emosi yang banyak jenisnya, sesuai dengan konteks dan keadaan yang dialami. Plutchik membagi emosi ke dalam 8 core yang berlawanan satu sama lain, yaitu sadness versus joy, anger versus fear, expectation versus surprise, acceptance versus disgust. Nah, dari ke-8 core emotion tersebut, Plutchik masih membaginya menjadi range masing-masing, antara lain, joy punya range dari serenity hingga ecstasy, trust punya range ke acceptance hingga admiration, fear punya range dari timidity hingga terror, surprise punya range dari uncertainty hingga amazement, sadness punya range dari gloominess hingga grief, disgust punya range dislike hingga loathing, anger punya range dari annoyance hingga fury, anticipation punya range dari interest hingga vigilance. Semua emosi di atas juga bisa digabungkan untuk membentuk emosi lain yang semakin kompleks. Misalnya joy ditambah trust akan menghasilkan love atau cinta. Sedangkan serenity plus interest akan menghasilkan optimisme. Untuk selengkapnya, beginilah model emotional wheels yang disusun Plutchik. Bisa dilihat bahwa emosi-emosi dasar berada di bagian paling tengah, sementara emosi gabungan berada di bagian pinggir. Geneva Emotion Wheels. Metode lainnya yang dikembangkan oleh University of Geneva membagi emosi ke dalam 4 kuadran yang berbeda, antara lain, yang pertama, high control, negative feelings, 2. Low control, negative feelings, 3. High control, positive feelings, 4. Low control, positive feelings. Emosi yang dikelompokkan pada 4 kuadran ini berdasarkan pada perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, tingkat kendali, dan kekuatan yang kita rasakan terhadap emosi tersebut. Misalnya ketika kita merasa marah, kita bisa mengkategorikan marah itu ke dalam level tinggi atau level rendah, sehingga kita bisa memperkirakan sejauh apa kita bisa mengendalikan amarah tersebut. Nah, bagaimana dengan metode dari Junto Institute? Metode ini digunakan bukan hanya sebagai sarana mengenal emosi, namun juga membangun empati dan kesadaran terhadap kondisi orang lain. Maka dari itu, Junto Emotional Wheels kerap digunakan untuk intervensi dalam organisasi, khususnya untuk isu-isu teams building atau leadership. Junto Institute menyusun Emotional Wheels berdasarkan 6 emosi dasar, yaitu joy, fear, anger, sadness, surprise, and disgust. Semakin lama, emosi yang mengitari ke-6 emosi dasar akan menjadi semakin kompleks.
Nah, seperti itulah kira-kira emotional waste dan kegunaannya. Bagaimana dengan kalian? Tertarik mencoba metode ini untuk memanajemen emosi? Gak ada salahnya juga sih buat dicoba. Buat kalian yang pengen mencoba, selamat mencoba.